Penjelasan tentang yang pertama itu adalah shell. Shell adalah program penerjemah perintah yang menjembatani user dengan sistem operasi dalam hal ini atau kernel. Umumnya shell menyediakan prompt sebagai user interface, di mana user mengetikkan perintah-perintah yang diinginkan baik berupa perintah internal shell ataupun perintah eksekusi suatu file program eksternal command. Selain itu, shell memungkinkan user menyusun sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file untuk dieksekusi sebagai program. Jenis-jenis shell yaitu ada burn-in shell, C-shell, corn shell, dan burn-in again shell. Kemudian bash. Bash adalah shell program yang menjembatani antara perintah yang dimasukkan user melalui input dari keyboard dengan sistem operasi untuk melakukan perintah yang dimasukkan user tersebut. Bash merupakan shell yang digunakan sebagai default oleh Red Hat Linux. Kemudian penjelasan tentang konsep, manfaat, dan cara kerjanya. Crontat merupakan sistem penjadwalan pada sistem operasi Linux. Fungsinya hampir sama dengan schedule test yang ada pada Windows. Cara kita melakukan penyetingan dan program atau file yang akan dijalankan pada waktu tertentu. Contoh Crontat juga mendukung bash file. Manfaat dari Crontat ini diantaranya kita dapat melakukan penjadwalan untuk mematikan komputer, membuka sebuah program, restart komputer, dan masih banyak lagi. Manfaatnya itu tergantung oleh pengguna. Kemudian history. History diadaptasi dari C-shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini telah dilakukan. Catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dapat dipilih kembali, diedit, dan dieksekusi. History memudahkan pemakai untuk mengedit kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada penulisan instruksi maupun parameter. Kemudian, nomor 2 yaitu menjelaskan maksud dari perintah. Lecet bash profile. Fitur-fitur diferensi C-shell digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan direktori. Kemudian untuk cat sendiri merupakan perintah untuk melihat sebuah file, sedangkan bash profile yang dibuka adalah file yang sedang dibuka. Kemudian hostname, output tanda petik 1 atau disebut sebagai perintah pengganti. Perintah pada backward dieksekusi dan output perintah diberikan pada garis perintah tanda petik atau tanda petik 1 membatasi semua ekspansi tanda petik 2. Tanda petik 2 membatasi semua ekspansi, kecuali ekspansi variabel, pengganti perintah, ekspansi satu karakter, dan pengganti histori. Kemudian kegunaan kunci tab pada garis shell, yaitu untuk meneruskan perintah baris dengan lengkap. Kunci ini dapat digunakan untuk melengkapi nama perintah atau nama file dengan cara mengetik perintah dan dilanjutkan dengan mengetik nama file. Jika yang diketikkan sudah merupakan karakter unik, kita harus menekan kunci tab. Jika nama file yang sudah berupa karakter unik, kunci tab akan melengkapi nama file. Kemudian bagian dari bash scripting. Yang pertama, fungsi variabel. Variabel merupakan suatu satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi program maupun proses lain yang dilakukan oleh sistem operasi. Terbagi dalam 3 kategori, yaitu environment variable, positional parameter, user defined variable. Kemudian cara minta input dari pengguna. Kita dapat menggunakan perintah read, yang artinya dia akan membaca setiap inputan yang dimasukkan oleh user. Ini adalah contohnya. Kemudian fungsi-fungsi logika yang dapat digunakan and or. Ini adalah contohnya. Kemudian operasi matematis yang dapat digunakan. Itu ada tambah, kurang, kali, pangkat, bagi, dan modulus. Kemudian perintah variabel bertipe string dan numerik. Variabel string digunakan untuk deklarasi variabel yang berupa karakter huruf. Sedangkan variabel numerik digunakan untuk menampung variabel berisi karakter angka. Dan yang terakhir, penggunaan perulangan dan pencabangan. Yang ini adalah penggunaan cabangan, berfungsi untuk melakukan seleksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Sedangkan for, while, until select itu adalah perulangan. For, melakukan perulangan sampai dengan kondisi tertentu. While, selama kondisi bernilai benar atau zero, perintah dalam blok while akan diulang terus-menerus. Untuk until, mirip dengan while. Hanya saja until akan diulang selama kondisi salah. Untuk select berguna untuk membuatkan layout berbentuk menu pilihan. Sekarang kita akan membuat bash script sederhana yang akan dapat menampilkan nama NRT user,
pindah ke directory desktop, pindah ke directory dokumen, melihat posisi file sekarang, pindah ke directory kerja baru, membuat directory baru, mengganti nama directory, menghapus directory, melihat versi kernel, hostname, membuat file text, melihat hak akses, melihat waktu sekarang, melihat list, dan keluar dari program. Langkah-langkah yang dilakukan adalah kita masuk ke terminal, kemudian kita login sebagai root. Kemudian kita ketikkan nama, misalnya nama scriptnya terserah nano halo. Kemudian di sini kita mengetikkan scriptnya. Kemudian kita ketikkan perintah seperti ini, dari dash sampai pilihan-pilihannya yaitu pindah ke directory desktop, yang kedua pindah ke dokumen, posisi sekarang, directory kerja baru, menjadi directory baru, dan sampai yang keluar. Kemudian kita bikin perintah perintahnya. Mulai dari yang pertama, ini directory, masukkan nama directory, sampai terakhir. Kemudian kita ketik kontrol, kita tekan tombol Ctrl X untuk menyimpannya. Kita kasih nama halo, dan tekan enter. Kemudian kita ganti hak akses script tadi dengan mengetikkan chmod mod 777, kemudian nama script yang tadi namanya adalah halo. Kemudian kita ketikkan kita lihat apakah script sudah masuk pada daftar list ketika kita ketikkan ls health. Ya, jadi scriptnya sudah masuk, yaitu ada halo yang warna hijau ini. Kemudian kita jalankan script dengan mengetikkan ketik slash halo nama script tadi. Kita bisa menjalankan script dengan mengetikkan // nama scriptnya. Berikut ini adalah kita mempelajari fitur Linux yang bernama crontab. Seperti yang dijelaskan, crontab merupakan fitur penjadwalan berjalan sebuah program, file, atau script sesuai dengan keinginan user. Kita nanti akan membahas cara membuat crontab berjalan setiap kita ulang tahun, membuat crontab dengan penjadwalan muncul semenit sekali, dan membuat crontab di mana jika ada event login maka akan muncul program yang bertuliskan selamat datang nama user. Langkah-langkahnya yaitu kita masuk ke root, kemudian kita buat nano, misalnya buat file namanya selama itu kemudian kita tuliskan
selamat ulang tahun. Kita tekan Ctrl X, kita save. Tekan Ctrl X, kemudian kita save, yes. Kemudian nano contact Kemudian untuk menjalankan script kita membuat agar tampil saat ulang tahun. Misalnya kita ketik nano contact, kemudian kita edit menjadi misalnya 30, meminta 30 menit. Ini adalah menit. Ini adalah jam, kemudian hari, kemudian minggu atau sampai bulan. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita buat selamat bersedekah. Kemudian kita untuk menjalankan kita tekan selamat. Ya, ini maka sudah muncul informasinya selamat ulang tahun.